Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah studi keislaman kami dari kelompok 11 dengan judul presentasi Paradigma Kajian Hukum Islam, Struktur dan Cara Kerja Fikih. Sebelum menginjak ke materi, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Absen 1, Hamdan Sani Prasetyo dengan NIM 12620420142. Absen 16, Putri Wulandari dengan NIM 1262042022122. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini meliputi dua subbab, yaitu subbab pertama, paradigma kajian hukum Islam, yang meliputi pengertian paradigma studi hukum Islam, rancang bangun ilmu hukum Islam, pengembangan kajian hukum Islam, tradisi kritis dalam kajian hukum Islam. Lalu subbab kedua, struktur dan cara kerja ilmu fikih, yang meliputi struktur fikih, cara memahami sumber hukum Islam, dan yang terakhir, hasil penalaran ilmu fikih. Paradigma kajian hukum Islam. Pengertian paradigma studi hukum Islam. Secara harfiah, paradigma berarti kaidah, dalil, tasrif, dan pola dari suatu teori yang dianggap benar dan baku. Berangkat dari konsep paradigma ini, kemudian melahirkan berbagai konsep turunannya, seperti worldview atau pandangan dunia, framework atau kerangka kerja, logical framework, analisis, dan mindset. Dari semua yang sudah dipaparkan di atas, paradigma bisa dipahami sebagai sekumpulan konsep, asumsi, dan proposisi yang disatukan secara logis dan dijadikan sebagai pengarah suatu pemikiran dan pengkajian. Selain itu, paradigma bisa didefinisikan sebagai anggapan dasar yang merupakan sebagai keyakinan dan memuat pandangan realitas. Hukum Islam dapat diartikan sebagai menetapkan sesuatu yang lain, seperti halnya haram pada khamar atau halal pada susu. Selain itu, hukum Islam juga berarti sebuah aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesamanya, maupun alam semesta. Hasbi As-Siddiqi memaparkan hukum Islam sebagai daya upaya fuqaha dalam menegakkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, rancang bangun ilmu hukum Islam. Tradisi keilmuan Islam dianggap sebagai kekuatan dan keyakinan spiritual yang perlu dipertahankan. Pemikiran serta penekanan pada konsep ide Plato yang tidak pernah berubah dan karya-karyanya yang menitikberatkan pada sisi metafisik dari rancang bangun keutuhan pemikiran manusia sangat mengilhami mereka. Pendekatan filosofis memang digunakan untuk alur pemikiran ini, namun penggunaannya lebih ditekankan pada aspek yang ingin menggabungkan antara akal dan kemampuan hati untuk mencapai keutuhan pemahaman terhadap realitas. Dengan memasukkan pendekatan filsafat secara umum, terutama untuk pendekatan pengembangan wilayah, ternyata kurang diperhatikan oleh kecenderungan pemikiran Ishraq. Pemikiran ini kurang simpati terhadap pendekatan sosial dan pendekatan kesejahteraan dalam realitas keberagaman di Indonesia. Ini akibatnya mengakibatkan krisis historis terhadap pendekatan keagamaan maupun ilmu-ilmu yang kurang mendapatkan pendekatan yang proporsional. Implikasinya, wilayah dan muatan pendekatan manusia, pengalaman manusia yang berkembang sebagai akibat persentuhan dengan dinamika ilmu pengetahuan kurang begitu diakomodir dalam keutuhan pengalaman spiritual keberadaan manusia. Pengalaman beragama begitu terisolir dan tidak menyatu dalam kehidupan yang realistis. Jika tidak cermat dalam mengapresiasi tren pemikiran yang pertama ini, maka kecenderungan pemikiran Islam, khususnya hukum Islam model pertama ini, memang sulit dibedakan dengan tradisi yang bersifat taklidi dogmatis. Ini dapat dilihat dari perkembangan para penganut mazhab yang enggan untuk mengkritik pendahulunya. Dalam menyikapi pendapat orang lain, Imam Syafi'i berkata, "Pendapatku benar, tapi kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar." Pengembangan kajian hukum Islam. Melihat sejarah perkembangan ilmu fikih, pemikiran hukum Islam sudah tidak dapat dipisahkan dari dominasi kekuasaan politik.
Esensi dan substansi pemikiran ketuhanan yang termanifestasikan dalam etika sosial dan spiritual keberagamaan kurang mendapat porsi yang menggigit dalam tradisi keilmuan hukum Islam. Tradisi pemikiran hukum Islam yang seperti itu secara sadar dikaji secara turun-temurun, berkesinambungan di kalangan pesantren, madrasah, dan bahkan sampai perguruan tinggi Islam. Kajian agama termasuk di dalamnya hukum Islam sangat erat hubungannya dengan kajian filosofis, lantaran agama juga menyangkut fundamental value dan ethical value, untuk tidak semata-mata bersifat teologis. Pendekatan agamis filosofis yang mendasar untuk dapat membantu memilah-milah dan menjernihkan kategori-kategori sosiopolitik yang sudah terkandung mapan dan terpatri secara kokoh baik dalam khazanah literatur Islam yang ada maupun dalam alam pergaulan masyarakat secara nyata. Namun pendekatan filosofis sebagai alat bantu metodologi untuk mencari dan menemukan esensi dan substansi persoalan justru sedapat mungkin dihindari oleh pola pikir teologis. Pendekatan historis dan pendekatan sosial pada umumnya adalah suatu keilmuan yang tertuju pada realitas empirik. Jika sudut telaah keilmuan dihadapkan pada realitas alam dan kemanusiaan, maka akan ditemui adalah pluralitas. Jika sudut telaah keilmuan terfokus pada idealitas, maka yang diperoleh adalah unitas. Jika sudut pandang analisis yang diarahkan pada realitas, maka kecenderungan pemikiran adalah untuk menuntut uniformalitas. Apalagi pemikiran yang ingin menuntut dualitas yang bersifat antagonis dikotomis akan sedikit terkendalikan intensitas rigiditasnya. Tradisi kajian hukum Islam kritis analisis filosofis inklusif hanya dapat dikembangkan dalam perguruan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Jika literatur Al-Kutub Al-Safrai dapat bersentuhan langsung dan berdialog dengan literatur Al-Kutub Al-Baidak, lantaran dalam buku putih itu termuat hal-hal yang belum pernah terurai dalam akademik dalam kutub Al-Safra. Kajian dan pendekatan sosial historis akan memperkaya khazanah intelektual Islam, lantaran Al-Quran sangat kaya dengan berbagai nuansa pendekatan selain pendekatan normatif. Tradisi kritis dalam kajian hukum Islam. Melihat perkembangan pemikiran Islam seperti di poin sebelumnya, maka perlu dimunculkan tradisi pemikiran filosofis kritis terhadap segala bentuk pemikiran Islam, yang termasuk di dalamnya horizon pemikiran hukum Islam. Pemikiran hukum Islam yang dibentuk 4 mazhab adalah bangunan hukum yang dibentuk oleh zaman dan berkembang pada masa itu. Tidak bersifat mutlak harus diikuti tanpa pertanyaan kritis, lantaran perbedaan zaman mengakibatkan perbedaan pengalaman dan penghayatan, termasuk pemikiran hukum Islam itu sendiri. Tradisi pemikiran hukum Islam kritis ini pada masa lalu dikembangkan oleh Asy-Syabiti, At-Tufi, Syah Waliullah Ad-Dihwali, kemudian diteruskan oleh Fazlur Rahman, Muhammad Arqaun, Hasan Nanafi, An-Naim, Sahrur, Khalid Abu Fad, dan yang lainnya termasuk Hashim Kamali. Tren pemikiran kritis ini melihat tradisi keilmuan hukum Islam sebagai suatu horizon pemikiran yang tidak taken for granted. Mereka lebih melihat tradisi keilmuan hukum Islam sebagai hasil akumulasi pengalaman sejarah kemanusiaan biasa yang selalu terikat oleh keadaan ruang dan waktu, alias ghairu maisum. Tradisi keagamaan apapun dapat saja ditelaah secara kritis. Jika tradisi tidak boleh dilihat secara kritis historis, maka menurut pandangan pemikiran hukum Islam, secara pelan-pelan tapi pasti akan terjadi proses intelektual suicide atau proses takdis al-afkar ad-din.
Jika proses pensakralan pemikiran keagamaan itu tepat sasaran, barangkali memang tidak menjadi soal. Tetapi jika proses takadis al-afkar ad-din tadi melenceng jauh dari sasaran, dalam arti bahwa pemikiran keagamaan bercampur aduk dengan kepentingan golongan atau politik tertentu, akan terjadi proses penyimpangan dan distorsi dalam keberagaman manusia. Bahkan sangat dimungkinkan dapat terjadi manipulasi yang cuma menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Subbab yang kedua adalah struktur fikih dan cara kerja ilmu fikih. Bahasan pertama dari subbab ini adalah struktur fikih. Fikih berasal dari kata fikih yang menurut bahasa adalah al-ilmu bi al-sa'i wa al-fahm lahu, yang artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya. Lalu to understand, to comprehend, yang artinya memahami atau mengetahui. Dan idrak al-daqaiq al-umur, yang artinya mengetahui perkara-perkara rahasia. Secara terminologi, fikih artinya pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dengan objek ilmu berupa perbuatan lahir manusia yang ditinjau dari perlu atau tidaknya beberapa dalil atau adilah untuk melakukan penilaian sebagai landasan teologis sebuah perbuatan seorang muslim. Struktur pengetahuan fikih dapat dijelaskan melalui sumber pengetahuan dari ilmu fikih. Dilihat dari pengertian fikih secara etimologi dan terminologi, fikih dapat disebut sebagai aktivitas mencari pengetahuan dari dalil teologis yang bersifat ilahiyah, dan sumber pengetahuan dari ilmu fikih adalah wahyu atau adillah dan akal. Dan dapat dipahami bahwa wahyu dan akal masing-masing dipandang sebagai objek dan subjek. Namun, jika dilihat sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk kebenaran, maka yang didasarkan atas wahyu bersifat absolut dan mutlak, sedangkan yang didasarkan atas akal bersifat relatif kebenarannya. Sehingga, dalam tradisi ilmu keislaman, wahyu atau nas Al-Quran atau Al-Sunnah bertindak sebagai sumber pengetahuan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur ilmu fikih yang pertama adalah sumber hukum atau masadir al-ahkam, yaitu wahyu yang meliputi Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu yang kedua adalah dalil hukum atau adilah al-ahkam, yang merupakan beberapa metode para ahli hukum atau mujtahid dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran atau Al-Sunnah, yang biasa disebut dengan ijtihad. Dalam kaitannya antara Al-Sunnah terhadap Al-Quran, para ulama telah sepakat bahwa Al-Sunnah berfungsi menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sebagai penguat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran, apabila As-Sunnah itu tidak sejalan dengan zahir ayat Al-Quran. Sementara itu, kedudukan As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Lalu bahasan yang kedua dari subbab ini adalah cara memahami sumber hukum Islam. Dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah telah disebutkan mengenai tertib urutan pemakaian beberapa sumber dan dalil hukum. Beberapa cara yang digunakan untuk memahami ilmu hukum adalah: yang pertama, harus memahami nas Al-Quran, lalu selanjutnya memahami Al-Sunnah. Jika kedua cara tersebut belum membuahkan hasil, maka seorang mujtahid harus berijtihad dengan berbagai metode yang beragam, mulai dengan ijma, qiyas, yang dalam kategori adilah al-ahkam. Al-Shatibi mengelompokkan 4 macam bentuk pola pikir dalam memenuhi maksud nas, yaitu 1. Pola pikir zahiriyah atau tekstualis, 2. Pola pikir batiniyah atau esoteris, 3. Pola pikir maknawiyat atau kontekstualis, dan yang keempat, pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis. Apa itu pola pikir zahiriyah, batiniyah, maknawiyat, dan gabungan? Yang pertama, pola pikir zahiriyah. Pola pikir kaum zahiriyah didasarkan pada pemahaman tentang nas, sehingga mereka berkeyakinan tidak memerlukan bantuan pemahaman di luar nas dalam menetapkan hukum.
Menurut pola pikir ini, pengetahuan fikih hanya didapatkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah, tanpa ada dalil lain selain dari kedua sumber tersebut. Lalu yang kedua adalah pola pikir batiniyah. Golongan batiniyah memiliki pola pikiran yang sangat liberal dan tidak menggunakan kaidah umum sebagaimana yang terdapat dalam kajian ilmu usul al-fiqih. Diperhatikan dari cara penafsiran dan pengambilan hukum dalam Al-Quran, serta kritik tajam dari para ulama, nampak jelas bahwa kaum batiniyah memang bukan kaum Islam dan berusaha merusak ajaran Islam. Menurut kaum batiniyah, ada 3 sumber hukum yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan fatwa imam yang mereka anggap maksum. Selanjutnya yang ketiga adalah pola pikir kontekstual. Pola pikir kontekstual adalah kaum al-muta'amikin fi al-qiyas, atau kelompok yang amat gemar melakukan qiyas dan analogi. Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafaz daripada lafaz itu sendiri. Para pendukung al-muta'amikin fi al-qiyas mengembangkan paham bahwa hukum Allah itu ditegakkan karena adanya ilat atau kemaslahatan bagi umat manusia. Dan yang terakhir, pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis. Golongan pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis merupakan golongan yang benar-benar matang intelektualitasnya atau rasikun dalam mengetahui maksud syarak. Argumen tersebut didasari alasan yaitu di pola pikir gabungan ini ada pemilahan memahami maksud nas, sehingga harus ada hubungan antara makna teks dan konteksnya sendiri. Untuk itu, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa alat untuk memperoleh ilmu dalam kajian keislaman, terutama fikih, adalah wahyu, akal, indra, atau al-hawas. Pembahasan terakhir dari subbab ini adalah hasil penalaran ilmu fikih. Al-Quran dan hadis adalah sumber ilmu fikih. Dengan bantuan ulum Al-Quran dan ulum al-hadis mencakup 3 macam hukum. Yang pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa atau mukalaf. Kedua, hukum-hukum etika, yaitu keharusan seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ketiga, hukum-hukum praktis atau amaliyah, yang mengatur perbuatan maupun ucapan seseorang. Terima kasih telah menyimak presentasi kelompok kami. Kami akan segera membuka forum diskusi di grup WA Studi Keislaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.